DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna di ruang sidang setempat. Jalannya sidang paripurna dihadiri penjabat Bupati Gianyar, Iketut Recineng, yang langsung menyampaikan 7 raperda kepada Dewan. Sidang dihadiri 23 anggota Dewan dengan agenda penyampaian perubahan ramperda yang diusulkan Badan Eksekutif. Dari 22 ramperda yang diagendakan, hanya 7 ramperda yang menjadi prioritas untuk dapat dilakukan pembahasan. Ketujuh ramperda itu adalah ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Gianyar nomor 6 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perbekal. Ramperda perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ramperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Gianyar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan. Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum. Ramperda tentang sistem online pajak daerah. Ramperda tentang perusahaan umum daerah BPR Werdi Sedana, dan Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada BPR Werdi Sedana. Ya, tidak sesuai dengan perkembangan atau ada perubahan-perubahan yang bersifat normatif dari payung hukum yang ada di atasnya, ya kita apakah tidak mengganggu nanti proses tahapan pemilihan perbekal serentak? Saya kira sidang DPR ini kan sudah diagendakan dari satu tahun, Pak. Ada prolegda itu. Jadi kami, ya kita ini termasuk jadi DPR dengan eksekutif ini sudah memilah dan memilih itu. Jadi prioritas-prioritas dari agenda yang akan disidangkan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gianyar Imade Togok mengatakan rancangan perda tentang perangkat desa yang menjadi prioritas karena adanya keputusan MK bahwa setiap warga negara berhak menjadi kepala desa dimanapun di wilayah Republik Indonesia. Beberapa raperda yang memang harus diselesaikan, seperti perangkat desa pemilihan perbekal ini kan hanya menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi ya. Salah satunya kalau kemarin dari keputusan MK kita belum bisa tampung menyangkut status daripada warga negara calon perangkat desa ya. Sekarang kita tinggal masukkan itu. Kalau kemarin kan orang yang menjadi calon perbekal, udah itu menjadi perangkat desa itu kan tidak boleh orang luar ya. Ber-KTP harus minimal 2 tahun kan ya, domisili. Nah sekarang dengan perubahan ini kita sudah tampung keputusan MK, berarti semua yang penting warga negara tersebut bisa menjadi calon perbekal ya. Made Togok menambahkan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan harmonisasi produk hukum daerah. Produk hukum yang dimaksud baik dengan melakukan perubahan terhadap produk hukum yang telah ada maupun membentuk produk hukum baru sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah. Joka Andika, Bali TV.